Itu yang pertama tentang gambaran umum konsumerisme, yang kedua ada hadis larangan sikap konsumerisme, yang ketiga ada faktor pendorong konsumerisme. Untuk yang pertama yaitu gambaran umum konsumerisme. Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari aktivitas konsumsi. Sederhananya manusia perlu sandang, pangan, dan papan untuk bertahan di kehidupan ini. Menurut KBBI, konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi atau dalam kurung di sini bahan makanan, pakaian, dan sebagainya. Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup. Jadi konsumerisme adalah budaya konsumsi atas dasar keinginan, kepuasan, dan harga diri, lebih dari sekedar kebutuhan, bahkan bukan kebutuhan, melainkan keinginan. Selanjutnya ada hadis tentang larangan sikap konsumerisme. Konsumtif adalah mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk melebihi batas yang diajarkan oleh Islam. Ada dalam beberapa hadis disebutkan, yang pertama, inna min nasyarafi antakula kulama istahaita, yang artinya termasuk berlebihan adalah ketika kamu makan semua yang kau inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada juga hadis lain yang menyebutkan ma mala adamiyah wa i'an syaron min batnihi asbubni adama talatu akalatin yukim nasul bahu fa ingkana la mahalata fatulusa tu'amun wa tulusa syarobun wa tulutun linafsihi, yang artinya tidak ada perbuatan seorang manusia dalam memenuhi sesuatu bejana yang lebih buruk dibanding ketika dia memenuhi perutnya. Jika dia harus makan, cukuplah sekedar untuk menegakkan tulang rusuknya, sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga perutnya untuk minuman, dan sepertiga perutnya untuk nafas atau udara. Menurut Susisna, dalam Fauzia dan Riyadi tahun 2014, halaman 185, seorang konsumen tertarik untuk melakukan transaksi pembelian dikarenakan faktor budaya sosial, personal, dan psikologi. Kurniawan 2017 dalam penelitiannya mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu ada 4. Yang pertama, pembeli ingin tampak berbeda dari yang lain. Kebanyakan sifat konsumtif muncul karena pembeli ingin memiliki barang yang tidak dipunyai orang lain. Alhasil pembeli pun akan mencari barang yang langka atau limited edition. Tentu saja harganya pun juga pastinya sangat mahal. Yang kedua, kebanggaan karena penampilan dirinya. Di sini sifat konsumtif juga biasa terjadi karena rasa kebanggaan yang berlebih terhadap penampilan. Biasanya banyak diantaranya ada orang yang percaya kayak percaya diri bila memiliki barang-barang mewah atau selalu update atau dikatakan terbaru. Yang ketiga itu ikut-ikutan. Ada juga sifat orang yang ikut-ikutan dengan orang lain sehingga apapun itu akan selalu dibeli dan ingin selalu memiliki barang-barang yang sedang terkenal seiring perkembangan zaman. Yang keempat, menarik perhatian orang lain. Di sini adalah salah satu orang yang berpaling pengaruh terhadap perilaku konsumtif seseorang. Biasanya orang yang selalu ingin menarik perhatian orang lain pasti memiliki cara. Salah satunya yaitu memiliki barang-barang yang up to date gitu. Kecenderungan orang-orang akan memaksimalkan kegiatan belanja mereka bukan lagi sesuai kebutuhan primer sehari-hari, akan tetapi yang keempat yaitu menarik perhatian orang lain. Di sini menarik perhatian orang lain adalah salah satu yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumtif seseorang.
kecenderungan orang-orang akan memaksimalkan kegiatan belanja mereka bukan lagi sesuai kebutuhan primer sehari-hari, akan tetapi sesuai selera mereka masing-masing atau disebut tersir. Dan menurut Trianingsih 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu ada 4 juga. Di antaranya yang pertama yaitu hadirnya iklan. Hadirnya iklan di sini merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan pada khayala melalui media massa yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk mencoba dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Yang nomor 2 yaitu konformitas terjadi. Disebabkan di sini karena keinginan yang kuat para individu untuk tampil menarik dan tidak berbeda dari kelompoknya serta dapat diterima sebagai bagian dari kelompoknya. Yang ketiga yaitu gaya hidup. Di sini gaya hidup salah satu faktor utamanya yang muncul perilaku konsumtif. Gaya hidup yang dimaksud adalah gaya hidup yang meniru orang luar negeri yang memakai produk mewah dari luar negeri yang dianggap peningkatan status sosial seseorang. Dan yang keempat yaitu kartu kredit. Di sini kartu kredit digunakan oleh pengguna tanpa takut tidak mempunyai uang untuk berbelanja. Dari pendapat mengenai faktor-faktor pendorong perilaku konsumtif dapat dianalisa bahwa kebanyakan faktor-faktor yang mendominasi adalah faktor internal, yaitu diantaranya keinginan dan pengakuan diri. Faktor eksternalnya seperti iklan sebagai ajang promosi barang dan jasa, tergantung pemikiran masing-masing individu. Di sini dalam membicarakan kemiskinan, ayat Al-Quran dan hadis banyak menekankan kepada manusia yang hidupnya lebih baik dan berkecukupan untuk membantu mereka yang miskin dan menanggulangi kesulitan hidup yang mereka hadapi, agar mereka itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya. Tentunya ini sejalan dengan tujuan syariah Islam yang dimaksud untuk kesejahteraan manusia lahir dan batin. Dalam melawan kemiskinan, Al-Quran dan hadis memberikan tuntunan yang dapat digunakan sebagai pegangan. Tuntunan yang berasal dari individu meliputi kerja keras dan hidup sederhana, sedangkan tuntunan yang berasal dari sosial masyarakat yakni meliputi pengelolaan zakat produktif, mengeluarkan sedekah produktif, dan infak. Mungkin itu presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Baik, untuk materi di PPT udah dibacakan. Selanjutnya ke sesi pertanyaan. Untuk dari materi yang telah dibacakan tadi, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang paham tentang materi yang telah dibacakan tadi? Izin bertanya. Silakan Saudara Afik. Gini, apa tindakan yang dilakukan agar seseorang itu terhindar dari sikap konsumerisme atau hal-hal yang dia inginkan tapi tidak dibutuhkan. Nah, tetapi dia itu memiliki harta yang cukup atau berlebih gitu. Apa gitu tindakannya? Ya, baik, izin menjawab. Sebelumnya orang yang memiliki gaya hidup konsumtif itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki gengsi tinggi, selalu mengikuti tren baru, hidup bermewahan, suka dikagumi orang lain.
Nah, menjawab dari pertanyaan tadi, yaitu untuk mengatasi perilaku konsumtif, yang pertama membuat prioritas kebutuhan, yang kedua menabung dan investasi, yang ketiga minimalkan penggunaan kartu kredit, terus yang keempat itu untuk sekarang itu kan mengurangi penglihatan kita terhadap toko-toko belanja online, karena itu bisa juga sangat menjadi faktor. Inti dari mencegah gaya perilaku konsumtif yaitu dengan cara mengendalikan diri, tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Hidup berkecukupan, mungkin itu dari saya. Kan atau menjawab pertanyaan teman-teman tadi, teman saya itu dilakukan agar kamu bisa mengendalikan diri dan menghindari gaya hidup konsumtif. Nah, jadi intinya kesimpulan yang terakhir itu yang saya baca itu adalah beramal dan bersedekah. Itu harus gimana ya? Tidak, soalnya beramal dan bersedekah itu sifatnya apa ya? Harus untuk manusia tidak harus orang lebih ataupun berkecukupan, ya mungkin semampunya orang-orang itu bisa bersedekah ataupun beramal gitu. Ya, mungkin itu sih. Apa bisa diterima oleh saudari Afik tadi? Oh, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyanggah atau ada yang ingin menambahkan tentang pertanyaan yang belum terjawab. Ayo dari teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Jadi begini, tadi ada pertanyaan ya untuk mengurangi perilaku konsumtif itu ya bagaimana ya. Nah ini ya lagi-lagi penjelasan saya beberapa pertemuan yang lalu itu bisa digunakan untuk menjawab hal ini ya. Kalau dalam Islam itu perilaku konsumsi itu perlu membedakan antara, tadi juga sudah sampaikan juga oleh pemakalah ya, perlu membedakan dua sikap ya. Yang pertama kebutuhan, kemudian ya yang kedua adalah kepuasan atau keinginan. Nah, tujuan konsumsi dalam Islam itu bukan saja hanya kepuasan di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Nah, mencukupi kebutuhan ya dan bukan memenuhi keinginan ya, ataupun kepuasan itu. Nah, itu adalah tujuan dari aktivitas ekonomi di dalam Islam. Nah, jadi terkait dengan kebutuhan itu tadi, maka referensi kita untuk menentukan mana yang betul-betul menjadi kebutuhan dan mana yang tidak, maka di sini penting ya untuk menentukan mana kebutuhan itu yang sifatnya adalah daruriyah yang sangat penting sekali, kemudian mana yang bersifat hajiyah ya ataupun yang sifatnya adalah pendukung, kemudian dan mana yang bersifat tahsiniyah atau yang bersifat mewah ya, bagaimana kehidupan ini menjadi indah dan nyaman, kemudian gampang dan sebagainya. Nah ini adalah termasuk pada kebutuhan sifat tahsiniyah. Nah ini adalah peringkat-peringkat bagaimana supaya kita bisa terhindar dari susah untuk membedakan mana yang disebut dengan kebutuhan dan mana yang disebut dengan kepuasan ataupun keinginan. Nah ini konsep yang diberikan oleh Syatibi ya. Nah, jadi
konsumsi dan pemuasan kebutuhan maksud saya ya itu pada dasarnya tidak selamanya tercela ya. Jadi tidak tercela selama kita tidak mengkonsumsi barang yang haram. Jadi dalam Islam itu mengkonsumsi barang itu ya tidak saja mungkin halal ya, tapi juga harus memperhatikan apakah dia juga merupakan toib, kemudian halal, kemudian efeknya pada kesehatan seperti apa, dan yang paling penting adalah itu tadi ya terhindar dari perilaku mubazir ya atau israf. Nah, ya ini adalah tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Islam bagaimana kita bisa ya berperilaku mempunyai perilaku konsumsi yang tepat sesuai dengan ajaran agama kita. Ya. Kemudian dalam mengkonsumsi sesuatu ya kita juga ini harus memperhatikan juga nilai-nilai sosial yang bisa ditimbulkan dari perilaku konsumsi itu. Ya, jadi konsumsi dalam Islam itu tidak saja hanya ya untuk materi semata, tetapi juga termasuk konsumsi sosial ya yang terbentuk dalam zakat dan sedekah. Nah, dalam Al-Quran ataupun hadis itu sudah disebutkan ya bahwasanya pengeluaran zakat kemudian sedekah itu mendapatkan prioritas ya. Sebab kenapa kok seperti itu ya, sebab hal ini dapat memperkuat sendi-sendi sosial kemasyarakatan di dalam Islam ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi barang itu ya kita juga harus hal persekutuan juga harus sosial. Apakah perilaku-perilaku kita dalam konsumsi itu mengakibatkan kesenjangan sosial atau tidak atau bagaimana? Nah, ini juga harus menjadi fokus perhatian sehingga nilai-nilai kelekatan sosial di masyarakat itu bisa juga terjaga ketika kita mengkonsumsi sesuatu. Maka permasalahan-permasalahan kecemburuan sosial dan sebagainya di masyarakat itu sebenarnya bisa juga ya teratasi dengan bagaimana sikap kita dalam mengkonsumsi sebuah barang sesuai dengan ajaran agama Islam itu tadi. Ya. Ya mungkin itu untuk menjawab pertanyaan teman tadi ya yang menjawab satu pertanyaan itu tadi. Ya silakan dilanjutkan dengan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Pak Huda udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ataupun selanjutnya kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman dipersilahkan. Jadi saya tambahkan ya. Mungkin ketika kita mengkonsumsi sebuah barang, yaitu yang harus diperhatikan itu adalah kalau kita misalnya meminjam teorinya dari dari Manan misalnya ya, itu nanti akan disebutkan bahwasanya yang harus kita perhatikan itu adalah yang pertama adalah prinsip keadilan ya. Jadi kita dalam mengkonsumsi sesuatu itu tidak boleh menimbulkan unsur kezaliman ya. Kalau dalam Islam ya itu sudah ditentukan itu ya, mana benda ekonomi mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi, sehingga itu tadi prinsip keadilan itu dapat terjaga. Kemudian prinsip kebersihan ya itu tadi ya, bersih tidak saja dalam pengertian bebas dari kotoran atau penyakit ya, tetapi ya bersih dalam hal ini itulah ya kalau dalam perspektif ekonomi Islam itu adalah ya berkah ya, Jadi ketika kita mengkonsumsi barang atau benda dan jasa dan sebagainya, yaitu harus memperhatikan prinsip-prinsip keberkahan ini ya. Jadi tentu saja barang yang kita konsumsi itu adalah barang yang betul-betul memiliki manfaat dan bukan kemubaziran, apalagi yang sifatnya adalah merusak ya. Kemudian prinsip kesederhanaan ya. Jadi dalam mengkonsumsi sesuatu itu ya jangan sampai berlebih-lebihan ya. Nah, ini sikap berlebih-lebihan ini nanti akan mengandung makna yang melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu ya, atau bisa jadi sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Ini juga nggak bagus ya.
Nah, inilah perlunya sikap moderat ya dalam mengkonsumsi sesuatu. Berlebihan itu juga nggak bagus. Kalau ya mungkin ya dapat kita dapat kita umpamakan ketika mengkonsumsi makanan ya. Terlalu banyak itu nanti akan mengakibatkan muntah, tetapi ya terlalu sedikit ya kikir itu juga nanti mengakibatkan ya kita cenderung masih lapar dan sebagainya ya. Maka yang baik itu bagaimana ya, kata Nabi ya, makanlah sebelum sebelum lapar, kemudian berhentilah sebelum kenyang. Artinya apa? Inilah sikap moderat dalam mengkonsumsi barang itu ya di tengah-tengah, tidak terlalu maksimal sehingga terjebak pada perbuatan israf, tetapi juga tidak terlalu kikir sehingga menzalimi diri sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kemurahan hati ya. Jadi selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah telah memberikan anugerah bagi manusia. Jadi prinsip kemurahan hati ini adalah ya tetap memperhatikan prinsip-prinsip tidak mengandung bahaya, ya tidak mengandung dosa ketika mengkonsumsi benda-benda yang bersifat ekonomi yang halal yang disediakan oleh Allah. Nah, kemudian prinsip moralitas ya. Seseorang mengkonsumsi sesuatu yaitu secara keseluruhan itu harus dibingkai oleh prinsip moralitas yang sangat tinggi sekali ya, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Maka itu tadi yang saya katakan ya, jangan sampai ketika kita mengkonsumsi barang, mengkonsumsi jasa dan sebagainya, itu justru malah mengakibatkan iri hati, dengki dari orang lain ya. Maka ini pentingnya untuk memperhatikan bagaimana suasana sekitar ya ketika kita mengkonsumsi barang. Ya, itu. Jadi kalau saya mencoba untuk menyimpulkan ya, bagaimana kita harus berperilaku dalam mengkonsumsi barang dan jasa ini, ya kuncinya adalah itu tadi ya, mampu membedakan mana yang disebut dengan kebutuhan dan mana yang disebut dengan keinginan. Keinginan ataupun kepuasan itu nanti cenderung ya kita terjebak pada perbuatan israf ya, mubazir, tidak manfaat dan hanya memperhutupkan hawa nafsu. Artinya tinjauannya hanya semata-mata yang bersifat material ya. Tetapi ketika tinjauan kita adalah untuk mengkonsumsi barang itu adalah hal-hal yang memperhatikan kebutuhan dan itu merupakan kebutuhan, maka di situ tidak saja yang menjadi perhatian kita itu adalah hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga hal yang bersifat spiritual ya. Apakah kalau memang betul-betul itu adalah kebutuhan, maka kita tidak akan terjebak pada perbuatan israf. Nah, jadi betul-betul dilandaskan kepada kebutuhan yang merujuk kepada mana yang bersifat doruri ya, yang paling penting sekali, kemudian mana yang kebutuhan yang bersifat lengkap dan mana kebutuhan yang bersifat mewah. Nah, ini ya ini adalah kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan dengan keinginan itu adalah dua sifat, dua karakter yang berbeda, yang berada pada dua kutub yang berbeda sama sekali. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak sudah menyimpulkan semua pertanyaan ataupun materi yang pada siang hari ini dipresentasikan oleh kelompok 11. Ya, mungkin cukup dari mungkin kami. Nanti untuk untuk pemakalah, tolong nanti ketika merevisi makalahnya, tolong nanti itu dijelaskan ya bagaimana koridor-koridor ataupun aturan-aturan yang harus kita perhatikan ketika mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam itu seperti apa. Ya, karena ketika berbicara tentang produksi, kemudian distribusi, konsumsi itu selalu berbeda antara antara konsep konvensional dengan konsep ekonomi Islam seperti apa. Dan tolong itu dijabarkan ya perbedaan antara keduanya dalam masalah konsumsi ini seperti apa. Ya. Ya, Mas Muhammad Nur ya. Baik, Pak. Ya.
Ya, mungkin dari kami itu saja ya untuk presentasi pada siang kali ini. Saya Muhammad Nur. Tolong ini semuanya Fahmi Irsad ada enggak? Fahmi Irsad? Fahmi Irsad? Enggak ada. Atik Khairi? Hadir, Pak. Intan Putri? Hadir, Pak. Ya. Kifayatul Akhyar? Hadir, Pak. Ya. Chandra Noviana? Hadir, Pak. Akmal Fikri? Akmal Fikri? Akmal Fikri? Nggak ada. Arini Nurul Husna? Aini Nurul Husna? Hadir, Pak. Aini Nurul Husna? Hadir, Pak. Ya. Raffi Diaul Haq? Raffi Diaul Haq? Hadir Pak, saya hadir. Rizal Septian Ardi? Hadir, Pak. Ahmad Fauzi? Hadir Pak. Dia Khairun Nisa? Hadir, Pak. Mufti Arifina? Hadir, Pak. Fauzia Rahma? Fauzia Rahma? Fauzia Rahma? Ya. Anas Dair Derdor. Ya, ini siapa ini? Anas siapa ini namanya nih? Muhammad Zaiful Anas Pak. Hah? Muhammad Zaiful Anas. Ya, Zaiful Ahmad Saiful Anas. Sabrina Nur Afifah? Namanya nanti ini ya, namanya sebenarnya, jangan begitu. Hamdan Yuafi? Hadir Pak. Syarofah? Hadir. David Bagus? Hadir Pak. Seri Ramadhani? Hadir, Pak. Anggit Prakoso? Hadir Pak. Ya. Oke. Ya silakan kalau mau ditutup. Ada 3 orang yang saya panggil nggak ada. Baik, terima kasih kepada teman-teman udah menyempatkan waktunya pada siang kali ini untuk bisa hadir pada kelas mata kuliah tafsir dan ayat. Mungkin itu saja kelompok 11 dari kami. Allahumma fiqh la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk presensi maksimal 5 menit ya setelah sekarang ya. Yang lebih dari 5 menit ya nggak akan saya terima. Ya. Untuk mau nanya Pak, untuk yang presentasi sekarang apa harus resume ya Pak? Yang kelompok presentasi, yang presentasi itu tidak punya kewajiban. Ya. Yang punya kewajiban adalah yang tidak presentasi. Baik Pak. Oke, gitu ya. Oke, untuk presensi dalam setiap pertemuan itu yang saya tolerir hanya yang 5 menit pertama ya. Kalau lebih dari itu ya sudah enggak saya tolerir ya. Oke, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.